Perkenalkan, saya Rohani Syalagan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Asahan. Kami berdua berasal dari UPTD SMP Negeri 4 Bandar Pasir Mandoge. Perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Juredi Purba SPD. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Rohani Syalagan, dan kebetulan mata pelajaran yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia. Saya mengajar di kelas 8 dan di kelas 9. Hari ini, Bu, kita melakukan percakapan praobservasi, di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun dari tujuan supervisi itu untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, Bu, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan yang berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru dalam memimpin pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni peserta didik sebagai mitra dalam belajar, dan pembelajaran yang kita lakukan berpihak kepada peserta didik. Mengapa percakapan praobservasi ini perlu dilakukan? Untuk membangun kepercayaan dari Ibu sebagai guru di dalam kelas kepada pemimpin sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik, yang kemudian memberikan rasa tenang kepada Ibu untuk rangkaian kegiatan yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, sebelum melakukan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi kepada Ibu, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira Ibu, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan ketika nanti mengajar di dalam kelas? Baiklah Ibu Rohani, adapun untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, saya ingin siswa saya mampu membuat laporan percobaan baik secara teks maupun peserta didik saya arahkan untuk membuat video percobaan, Ibu Rohani. Baik, berarti ini tentang laporan percobaan baik berupa teks ataupun video percobaan yang akan dilakukan oleh anak-anak. Iya, benar sekali Ibu ya. Nah, kemudian aspek area pengembangan yang hendak Ibu capai itu bagaimana? Di satu sisi ada aspek kognitif yang akan saya tagih kepada anak-anak, di mana anak-anak mengetahui struktur dalam membuat teks laporan percobaan, dan ada aspek keterampilan ataupun skill ya Ibu Rohani dalam menyajikan tujuan, bahan, alat serta langkah-langkah dalam laporan percobaan. Ya, ini melalui video. Kita tahu kan Bu Rohani bahwa pembelajaran sekarang kan membutuhkan IT. Jadi di satu sisi saya ingin anak-anak mampu membuat video percobaan. Terlebih-lebih ini videonya memang berkaitan dengan mata pelajaran Ibu Rohani juga. Ini tentang percobaan sains Ibu Rohani. Oke, baik Bu. Nah, dari aspek yang akan Ibu kembangkan berarti dia tentang kognitif, pengetahuan, dan keterampilan, gitu ya Bu ya? Iya, benar Nah, Bu Rohani. strategi pembelajaran yang Ibu siapkan itu baik di metode ataupun di model yang bagaimana? Baik Bu Rohani, kebetulan dalam pembelajaran kali ini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Anak-anak secara berkelompok membuat proyek, ya ini membuat video tentang laporan percobaan apa yang mereka pilih yang sesuai dengan kemampuan kelompok. Kemudian saya menggunakan pendekatan saintifik. Kita ketahui mungkin Ibu juga mengetahui bahwa pendekatan saintifik juga menggunakan 5M, dan kemudian saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab. Kemudian anak-anak saya arahkan untuk percobaan eksperimen secara langsung. Oke, baik. Berarti Ibu akan menggunakan metode pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik, metode diskusi, seperti itu ya Bu ya? Iya, benar. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini?
Ya baik Bu, untuk medianya saya memang sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran. Kebetulan saya sendiri mempraktekkan bagaimana cara membuat slime secara mandiri. Kemudian saya minta kepada anak-anak untuk membawa benda nyata, benda konkret ke dalam kelas. Kemudian saya juga menyiapkan gambar yang mendukung pembelajaran saya, Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira nih Bu, kapan pembelajaran ini akan Ibu laksanakan? Di kelas berapa? Pada jam berapa? Baik Bu, kalau tidak salah ya Bu ya, pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Sabtu. Kelasnya di kelas 91, yaitu lesnya ke 5, 6, dan 7 Bu. Oke, berarti kita akan bertemu di hari Sabtu di kelas 91 ya Bu ya. Iya, Bu. Pada pembelajaran Les ke 5 dan 5, 6, dan 7 Bu. kita akan bertemu di sana ya Bu. Iya Ibu. Baik, kira-kira Ibu Zura, dari perbincangan yang kita lakukan pada saat sekarang ini nih, apa hasil percakapan yang Ibu dapat dari hasil perbincangan kita ini? Secara pribadi ya Bu ya, saya mendapatkan informasi ataupun hal yang penting, yakni saya lebih tahu Bu ya, untuk pembelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya saya mau melakukan apa. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, pembelajaran yang saya lakukan pakai model pembelajaran yang bagaimana, kemudian metode yang bagaimana, medianya seperti apa, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya itu lebih bermakna bagi siswa dan menyenangkan bagi anak-anak Ibu Rohani. Sangat terinspirasi Bu. Terima kasih. Tetap menjadi yang terbaik. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di ruangan kelas 1 pada pembelajaran ke-5 dan 6. Terima kasih Ibu Zura. Sama Ibu Rohani. Senang sekali ya kita bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Naim, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak, selamat duduk. Oke, Ibu mulai lihat dulu. Coba perhatikan lingkungan kelasnya. Coba ada nggak sampai pergerakan di bawah kalau diambil? Ya, perhatikan. Ambil. Iya. Ada kan? Kalau ada sampah tolong diambil. Oke, sudah lagi belum mejanya? Perhatikan. Oke, bajunya sudah rapi apa belum? Coba perhatikan, baju sudah rapi apa belum? Oke, kita anak Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, Ibu ingin salah satu teman kalian membawakan lagu. Baik, silakan Anda maju ke depan. Oke, semua ayo berdiri. Bapak. Terima kasih. Oke ya, nah Ibu, pada pertemuan kita sebelumnya kalian sudah belajar apa itu teks laporan percobaan, kemudian apa saja ciri-cirinya, kemudian apa saja strukturnya. Untuk mengulang kembali pemahaman kalian tentang materi tersebut ya, Ibu
mau salah satu di antara kalian atau siapa ya? Coba ibu tanya ya, kita ingat kembali apa saja struktur dari tes laporan percobaan. Ayo angkat tangannya. Oke, silakan Agnes. Pernyataan umum strukturnya. Oke, yang kedua. Ayo siapa nak? Pertama strukturnya pernyataan umum. Yang kedua, ya silakan Dinda. Uraian yang benar sekali. Nah, di pernyataan umum ya ada pembagiannya lagi. Masih ingatkah kalian bahwa pernyataan yang termasuk dalam pernyataan umum itu apa saja nak? Tujuan umum. Iya, tujuan percobaan. Yang kedua apa dia namanya? Tujuan dulu atau kajian teori? Benar sekali. Tujuan yang kedua teori. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat prosedur atau cara kerja. Yang kelima hasil pengamatan. Yang keenam yang ketujuh sekali kesimpulan. Nah, anak-anak ibu pada hari ini ya pembelajaran kita adalah kalian akan belajar menyusun proyek, yaitu membuat video percobaan. Nah, setelah kalian membuat video percobaan ya, kalian akan menyelesaikan juga hasil percobaannya dalam bentuk teks. Nah, untuk menstimulus kalian, coba perhatikan tayangan yang berikut ini. Kebetulan ini ibu sendiri yang membuat ya. Nah, ini ibu buat video pembelajaran percobaan slide ya. Akan membuat slide berbahan tepung. Pertama, kita masukkan setengah cup sampo dalam wadah. Kali ini ibu menggunakan sampo Tentin. Kamu dapat menggunakan sampo dengan merek yang lain. Jadi dalam hal ini bebas ya anak-anak. Hingga mendapatkan hasil slime yang kita inginkan. Jadi setelah kita uleni kurang lebih lagi, kita telah mendapatkan bentuk slime yang bagus ya. Nah, ini hasil akhir dari slime yang kita uleni tadi. Selamat mencoba. Nah itu tadi ibu sendiri yang buat percobaan. Jadi percobaannya yang sederhana, yaitu percobaan membuat slide, mainan slide dengan menggunakan tepung dan sampo. Jadi hasilnya memang seperti yang kalian lihat, memang selain enak dibuat untuk main wangi, karena yang membuat bahan dasarnya adalah tepung dan sampo. Nah, anak-anak ibu, dari video percobaan yang telah ibu tampilkan kepada kalian, ada sih ya, apa sih yang mau kalian tanyakan tentang video percobaan ini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa nggak ya? Bisa nggak kamu buatin seperti ini? Bisa. Kemudian bahan-bahan yang digunakan bisa nggak kalian dapatkan? Bisa. Kemudian kira-kira ya Nak ya, kira-kira kalian mau buat apa sih gitu? Yang sederhana. Kira-kira sudah dipikirkan mau buat apa? Sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, oke. Kemarin ibu sudah katakan kepada kalian untuk membawa alat dan bahan, ya, alat dan bahan untuk membuat percobaan. Jadi ibu harap silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Segera berkelompok. Ya, ini kelompok satu ya. Ini kelompok satu. Ya, angkat sini. Berikan. Sekarang kalian dengan kelompok, coba kalian kumpulkan data
terkait pengertian fungsi ciri-ciri model dari tes percobaan dengan berdiskusi dengan temannya. Kemudian kalian cari ya, kalian cari dengan gaul kalian ya, apa saja percobaan yang mungkin bisa kalian pilih atau kalian buat. Oke, silakan berdiskusi. Oke, ayo diskusi. Ya, nah ini memberikan kertas. Jadi ya, kalian mau buat apa? Kalian berdiskusi, kalian mau buat apa? Buat apa? Kalian dari kayak iya. Apa alat dan bahan yang kalian butuhkan? Ada cuka, minyak goreng, pewarna makanan, baking powder, dan juga Ya, bisa diulangi lagi nak? ada cuka, minyak goreng, baking powder, dan pewarna makanan. Iya, nama percobaan apa bisa sekali lagi diulang? Lampu lava sederhana. Lampu lava sederhana. Oke, bagus. Oke, kelompok ketiga, kelompok Natalina. Kira-kira kalian mau bikin apa nak? Sabun menarik minyak. Sabun menarik? Iya. Iya, alat dan bahannya apa tuh nak? 2 cup beras plastik, 1 buah sendok, 1 bungkus sunlight, 1 sendok minyak goreng, sama 500 ml air. Iya. Oke, sekarang mulai kita coba ya. Oke, silakan bekerja. Nah, lalu cara berikutnya ada terjadi. Catat ya, dia sudah warnanya apa? Setengah sendok makan. Tadi di warnanya apa? Kuning bu, jadi oranye. Jus apa itu? Kamu. Iya, kayak jadi jambu ya. Jadi pink ya, pink ya rambutnya. Jadi awalnya apa? Dicatat awalnya dicatat. Dicatat jual. Iya, lanjut. Warna oranye. Jadi warna Pelan-pelan blok ya. apa itu? Warna kulit apa itu? Warna patung kunyit. Kunyit. Bisa nggak lihat? Ada nggak gumpalan-gumpalannya? Ayo. Nah, oke, tadi dia ada dua ya. Bisa dijelaskan ya, Bala? Kami tadi menaruh 6,5 sendok minyak makan ke dalam dan 5 sendok minyak makan ke dalam kemasan kedua. Yang pertama kami aduk dan yang kedua kami aduk dan kami akan melihat perubahan yang terjadi, dan yang perubahan yang terjadi adalah pada gelas kedua. Kelas pertama bagaimana? Gelas pertama dapat menarik minyak namun tidak baik. Namun tidak baik. Yang kedua? Gelas kedua sabun dapat menarik minyak dengan baik dan sangat Ya, lalu dia, lalu. Ini tadi diaduk. Ini tadi diaduk. enggak Bu. Ini diaduk. Jadi ketika diaduk lebih cepat diserap minyaknya oleh sabun. Gitu ya. Oke, berarti percobaannya berhasil ya. Kita tepuk tangan.
nanti dipresentasikan ya. Duduk yang tegak, ambil posisi senyaman mungkin. Kedua tangan di atas paha, pejamkan matamu, fokus, pejamkan mata. Kedua tangan ada di atas paha. Ya, tutup mata, relax. Jangan ada yang ketawa-ketawa, relax. Relax, nah. Silakan. Hembuskan nafas. Relax. Jangan ada yang tertawa. Tarik nafas. Sampai ke matanya ditutup. Tarik nafas. Relax. Kemudian seterusnya. Yang penting buat kalian lebih relax. Misal, kalau ada masalah, ya, pernah tadi ketika belajar, ya, tarik nafas dalam-dalam, dengarkan nafasnya, ya, konsentrasi, tenangkan pikiran, relax, ya. Jadi kepenatan belajar kalian itu bisa terobati. Oke, sekarang semua berdiri, ya, berdiri. Kita berdiri. Kita istirahat sebentar, ya. Cluenya, ya, ikuti apa yang ibu ucapkan atau ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Ayam bebek bebek. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam bebek ayam. Bebek ayam bebek ayam. Ayam bebek ayam bebek. Ayam bebek ayam bebek. Berapa ayamnya? Kan dulunya tadi ikuti apa yang ibu ucapkan. Berapa yang ibu? Ikuti apa yang ibu ucapkan. Lagi. Oke, berikutnya anak-anak, ya. Ibu mau tiap kalian kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Oke, berhasil maju ke depan. Semua teman kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi tentang proyek yang akan kalian lakukan. Untuk mengetahui cara berlaku berhubung mengetahui prinsip anti-negasi ya. Itu aja. Iya, oke, lanjut. Ya, beberapa kelompok nanti masing-masing, ya, bisa datang satu-satu melihat hasil percobaan mereka. Silakan kalian. Pembahasan juga memiliki massa jenis yang lebih tinggi dari larutan minyak muda kita dengan larutan minyak goreng. Kita akan terbawa pada saat terbawa akan suka itu bereaksi dengan baking powder yang mengandung natrium bikarbonat sehingga menghasilkan karbon dioksida yang membawa cukup ke atas setelah diego. Kalau ibu menyatakan percobaan yang kalian lakukan itu layak, jadi nanti ibu tunggu video YouTube-nya, jadi kamu tunggu sampai pulihnya, ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok kedua. Oke, kita ke kelompok tiga. Dari kelompok tiga tadi presentasikan tentang alat praktikus sabun menarik minyak yang dianggotkan oleh saya sendiri dan dari teman-teman.
Di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya. Saya Najwa. Selanjutnya Selanjutnya Putri. Selanjutnya Satika. Selanjutnya Dinda, Nutriman, dan Moses. Tujuan yang dibacakan oleh tujuannya yaitu untuk mengetahui siapa dapat menarik minyak. dekat. Namanya minyak zaitun atau hewani seperti natrium atau kalsium hidroksida melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi. Kerja yaitu siapkan 2 cup gelas plastik diberi tanda gelas 1 dan gelas 2. Yang kedua yaitu tuangkan air sebanyak setengah cup pada masing-masing gelas 1 dan gelas 2. 3. Tuangkan 3 sendok minyak goreng dan gelas 1 dan 3 sendok ke gelas 2. Yang keempat, tuangkan masing-masing 6 tetes sabun cair nama lemon ke dalam gelas 1 dan gelas 2. Yang kelima yaitu kemudian aduklah gelas 1 dengan sendok sementara gelas 2 tidak diaduk. Lalu amati perubahan gelas 1 dan gelas 2. Oke, selanjutnya ayo. Ayo, moderator. Iya. Pada hari nomor 1, kami akan membacakan tentang penyakit yang akan membawakan saya sebagai pembaca tujuan. Anda membacakan cara kerja, akan membacakan ahli bahan, Ija membacakan kesimpulan, Rehan membacakan hasil pengamatan, Kirana membacakan kajian teori. Yasa membacakan dari kami. Terima kasih. Ya, coba berikan tepuk tangan. Oke, nah jadi mau bertanya, jadi gua rasa ya layak untuk dijadikan dimasukkan ke video YouTube-nya ya. Ada yang mau bertanya? Ya Bu, pastinya pas Bu. Ya, sepertinya pas. Oke, coba silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Oke ya, anak-anakku, Ibu senang ya pada hari ini kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalian langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat percobaannya, dan Ibu harap nanti laporan berikutnya dikumpulkan. Ya, Ibu hanya minta link video YouTube percobaan yang kalian lakukan, kemudian teksnya. Jadi ada bentuk teks, ada bentuk video. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta refleksi ya. Menurut Agnes, ya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Silakan berdiri, Nak. Menurut saya pelajaran pada saat ini saya lebih suka praktek, karena praktek itu saya lebih suka praktik, karena praktik dapat membantu memahami. Menurut saya dapat saya memahami dengan cepat dan dapat melatih teman-teman semua agar lebih berani dalam mempresentasikan suatu karya. Iya, jadi Agnes lebih suka kalau pembelajaran itu langsung aksi nyata, langsung praktek ya. Oke, terima kasih Agnes. Coba Ibu minta Kirana bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini? Apakah Kirana senang atau bagaimana kalau kita cara belajarnya seperti ini? Ayo silakan Kirana. Senang karena belajarnya langsung praktek ya. Walaupun ini bahasa Indonesia tapi ada praktek seperti ini lebih paham dan lebih senang ya. Iya, terima kasih ya Kirana. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Ya, Ibu harap minggu depan tugas kalian sudah dapat dikumpulkan semua. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermakna bagi kalian semua. Ya, terima kasih dan selamat siang anak-anak Ibu. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rohani Sialagan
CGP Angkatan 9 Kabupaten Asahan dari UPTD SMP Negeri 4 Bandar Pasir Mandoge dengan rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Juraini Purba. Saya adalah guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 4 BB Mandoge dan saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Adapun perbincangan kami kali ini adalah pasca observasi mengenai supervisi yang kami lakukan observasi di kelas 91 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, Ibu Juraini Purba, Ya Bu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ketika saya mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas 91 sudah sangat semangat, luar biasa. Boleh ya Bu kita berbincang-bincang mengenai hasil observasi yang saya lakukan tadi di kelas bersama dengan Ibu ketika saya mengamati jalannya pembelajaran. Apakah Ibu bersedia? saya sangat bersedia Bu. Terima kasih Ibu Jura. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran tadi bersama dengan anak-anak? Saya Bu, ya perasaan yang saya rasakan, saya lebih senang ya. Tadi mengajarnya enjoy, kemudian ada anak-anak yang bertanya seperti itu, jadi kelas juga makin hidup. Jadi intinya saya tadi mengajar dengan perasaan yang senang. Oke, memang tadi nampak sangat perasaan mengajarnya dan orangnya juga nampak. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian aspek pengembangan yang Ibu kembangkan terkait dengan strategi pembelajaran, media, metode, bahkan juga pendekatan yang Ibu lakukan. Ya baik Bu, dari pembelajaran yang saya lakukan tadi, saya kan pakai model pembelajaran PJBL ya Bu ya, pada materi teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari anak-anak adalah anak-anak mampu menyajikan suatu laporan percobaan dalam bentuk video dan dalam bentuk teks. Nah, pada pembelajaran tadi anak-anak melakukan eksperimen atau percobaan secara langsung sehingga memudahkan anak-anak untuk membuat laporan percobaan berikutnya. Jadi anak-anak Bu, saya berikan tugas untuk mengulang kembali percobaan yang mereka lakukan tadi di kelas agar mereka mengubahnya ke dalam bentuk video dan diunggah ke YouTube. Seperti itu Bu Rohani. Bagaimana dengan aspek pengetahuan atau kognitifnya dan keterampilan yang Ibu lakukan? Ya, dari segi kognitif ya Bu ya, anak-anak merasa lebih paham ya Bu ya dalam menyusun laporan percobaan mereka. Dengan melakukan eksperimen secara langsung, anak-anak mengetahui struktur dari pembuatan teks laporan percobaan. Seperti itu Bu Rahani. Berarti anak-anak dari segi keterampilan dan pengetahuan paham tentang struktur teks ini ya Bu ya? Iya Bu. Laporan percobaan. Iya Bu. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan ini berhasil atau belum? Kalau bisa dikatakan ya Bu ya, 90% berhasil. Akan tetapi pada saat pembelajaran tadi saya menemukan beberapa kendala Bu. Oke, berarti 90% berhasil, 10% ada kendala. Iya benar. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menjadi kendala-kendala ketika melakukan pembelajaran tadi? Yang pertama Bu ya, ada beberapa siswa yang lebih suka belajar mandiri dibandingkan dengan belajar kelompok. Yang kedua, siswa tersebut seolah-olah kurang aktif Bu dalam mengikuti kegiatan belajar kelompok yang seperti tadi. Kemudian kendala yang lain adalah mungkin karena setelah jam istirahat ya Bu ya, anak-anak masih kurang fokus. Mungkin setelah istirahat kan masih kenyang atau masih belum selesai mereka jajannya, jadi mereka agak kurang fokus sih, seperti itu Bu. Oke, jadi ini anak-anak suka belajar mandiri dibanding kelompok. Ya, ada yang suka mandiri daripada berkelompok. Ya, kemudian kurang aktif dalam belajar. Iya benar. Karena mungkin tadi habis istirahat, jadi kurang fokus. Iya. Seperti itu ya Bu. Kira-kira nih Bu, mengapa mereka terlihat kurang aktif, kurang fokus, bahkan ada tadi yang bermain-main seperti itu ya Bu ya? Iya. Kira-kira mengapa hal itu
bisa terjadi seperti itu, Bu? Kalau saya pribadi Bu melihat anak-anak itu mungkin ya Bu ya kurang aktifnya mereka itu yang pertama mereka belum menyadari atau memahami inti dari tujuan pembelajaran yang akan kami laksanakan tadi ya di dalam kelas. Yang kedua menurut saya mereka kurang fokus mungkin apa ya Bu ya. Kalau tadi ada anak-anak yang ingin belajar mandiri mungkin terkait dengan gaya belajar ya Bu ya. Ada beberapa anak yang memang lebih nyaman belajar sendiri. Mungkin anak tersebut mengetahui teman kelompoknya itu mungkin tidak sebanding ya pengetahuannya dengan yang ia miliki. Mungkin dia berpikir saya lebih bisa kok dibandingkan dengan teman saya yang lain. Saya maunya sendiri saja gitu, atau mungkin kesalahannya dari saya sendiri Bu, karena saya membagi kelompok tadi berdasarkan urutan abjad. Iya. Nah, ketika nih Bu sudah menyadari seperti itu kan, apa kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ketika menghadapi situasi yang seperti Ibu sampaikan tadi? Untuk siswa yang lebih memilih untuk belajar secara mandiri ya Bu Hani, mungkin kedepannya saya akan tetap membuat diskusi ya Bu Hani, tapi mungkin teman dari kelompok anak-anak itu mungkin harus saya bagi berdasarkan kemampuan, gaya belajar dan karakteristiknya lah Bu Hani. Untuk yang kurang fokus mungkin saya ya sebagai gurunya mungkin lebih memberikan pengertian ya Bu kepada siswa agar anak-anak lebih semangat lagi belajar, atau Bu mungkin saya bisa menambahkan ice breaking mungkin di awal, karena saya tadi ice breakingnya saya buat di pertengahan pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat ice breaking di awal agar anak-anak lebih fokus. Kemudian untuk media ya Bu ya, media mungkin saya buat lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Oke, luar biasa Bu ide-idenya. Nah, ketika Ibu sudah mendapatkan solusi nih dari kondisi yang Ibu hadapi tadi di dalam kelas, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan solusinya tersebut? Berhubung kita sebentar lagi ujian ya Bu Rohani, mungkin untuk kegiatan perbaikannya mungkin kita di semester yang akan mendatang lah Bu Rohani. Saya akan buat perbaikan dan saya juga berharap anak-anak di semester yang baru punya semangat yang baru lagi untuk belajar. Oke, terima kasih Ibu Jura. Semoga berhasil dengan rencana-rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kemudian dari perbincangan kita ini Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Saya yang pertama ya Bu ya, lebih memahami kondisi saya sebagai guru itu harus bisa berbuat apa, terus mengevaluasi kegiatan yang telah saya lakukan. Dari perbincangan yang kita lakukan ini, saya lebih sadar bahwa tugas saya itu sebagai guru sebenarnya kompleks ya Bu Rohani. Dan yang terakhir saya nyaman ketika sharing dengan Ibu Rohani, saya nyaman seperti itu. Terima kasih Bu Jura, tetap dijaga kondisinya, semangatnya, motivasinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta didik kita. Iya, semoga Ibu Rohani doakan ya Bu. Terima kasih Ibu Jura. Sama-sama Ibu Rohani, selamat siang. Demikianlah sesi perbincangan kami mengenai pasca observasi yang kami lakukan setelah melakukan sesi pembelajaran. Salam dan bahagia, sampai ketemu dalam aksi nyata berikutnya.